Kalau sudah beriman, ya sudah, Tuhan yang kerja, kita tinggal percaya saja, tidak perlu usaha. Salah satu kesalahpahaman yang cukup sering terjadi adalah orang berpikir yang penting percaya saja, beriman, tidak perlu berusaha. Padahal iman yang benar itu bukan membuat kita itu pasif, tetapi justru menggerakkan kita untuk bertindak. Nah, di konten kali ini kita akan meluruskan kesalahpahaman ini. Mari kita simak insight yang akan saya bagikan di konten ini setelah yang berikut ini. Iman sejati selalu disertai tindakan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, iman yang tidak menghasilkan tindakan itu sebenarnya bukan iman yang hidup. Tapi bukan berarti kita diselamatkan karena usaha kita. Keselamatan tetap karena kasih karunia. Tetapi iman yang sejati itu seperti benih. Kalau hidup pasti bertumbuh. Kalau asli pasti terlihat buahnya. Contoh sederhana, kalau kamu percaya kursi itu kuat, maka kamu tidak akan berdiri terus. Kamu akan duduk di kursi itu. Kemudian, kalau kamu percaya bahwa Tuhan memanggilmu, kamu tidak akan hanya berpikir, kamu akan melangkah. Nah, masalahnya banyak orang itu berhenti di level cuma tahu, ya, setuju dan percaya di pikirannya saja, tapi tidak pernah sampai kepada tindakan melakukan. Dan tentu itu tidak benar. Iman itu bukan sekadar apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita jalani setiap hari. Tuhan bekerja, tapi kita juga dipanggil untuk melangkah. Di sini ada dua realita yang berjalan bersamaan. Pertama, Tuhan itu bekerja di dalam kita. Dan yang kedua, di saat yang sama, kita meresponi lewat tindakan nyata. Ini bukan pilihan salah satu. Ini kerjasama ilahi. Masalahnya, banyak orang condong ke salah satu sisi. Semua yang Tuhan kerjakan, saya diam saja. Atau, semua tergantung saya, Tuhan tidak perlu. Nah, keduanya salah. Gambaran sederhananya seperti ini. Tuhan memberi kekuatan, tetapi kita yang melangkah. Tuhan yang memberi hikmat, tetapi kita yang mengambil keputusan. Tuhan yang membuka pintu, tetapi kita yang harus melangkah masuk. Banyak mukjizat dalam Alkitab itu terjadi setelah ada tindakan. Katakanlah air menjadi anggur. Itu terjadi karena ada yang menuangkan air lebih dahulu. Lalu laut terbelah. Ada Musa yang mengangkat tongkat. Kemudian mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Ada seorang anak yang menyerahkan miliknya. Jadi iman itu bukan menunggu tanpa bergerak, tetapi bergerak karena percaya Tuhan bekerja. Iman tanpa usaha seringkali hanya alasan untuk menghindari sesuatu. Kadang kita memakai kata iman itu untuk menutupi hal yang sebenarnya. Seperti malas berubah, tidak mau disiplin, takut melangkah, tidak mau keluar dari zona nyaman. Tapi kita berkata, kita serahkan saja kepada Tuhan. Padahal kalau mau jujur, itu bukan penyerahan, itu namanya penundaan. Contoh nyatanya, mau hidup benar, tapi tetap pelihara dosa. Mau dekat Tuhan, tapi tidak pernah menyediakan waktu untuk Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan, tapi tidak mau belajar dan dibentuk. Kita ingin berhasil tanpa mau diproses. Kita ingin diberkati tanpa mau mentaati. Padahal iman sejati itu selalu punya konsekuensi. Ada langkah yang harus diambil, ada kebiasaan yang harus diubah, ada harga yang harus dibayar. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, mungkin yang perlu diperiksa itu bukan usahanya, tetapi imannya. Iman yang benar itu memberi kekuatan untuk berusaha. Iman itu bukan lawan dari usaha. Iman adalah bahan bakar dari usaha itu sendiri. Orang yang benar-benar percaya Tuhan itu akan berkata begini, Tuhan, karena Engkau ada, aku berani melangkah. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 berkata, Abraham percaya, lalu dia pergi. Perhatikan di sini, urutannya percaya, lalu bertindak. Bukan menunggu semuanya jelas baru bergerak. Iman itu seringkali melangkah sebelum semuanya itu terlihat pasti. Dan justru disitulah iman itu bekerja. Orang yang beriman itu akan berkata,
Aku tidak tahu semuanya, tapi aku percaya Tuhan yang memimpin. Dan dari iman itu lahir keberanian untuk berubah, kekuatan untuk bertahan, ketekunan untuk terus berjalan. Iman yang sejati itu tidak membuat hidup kita jadi mudah, tetapi membuat kita tetap melangkah meskipun tidak mudah. Jadi, apakah beriman itu berarti tidak perlu berusaha, biarkan Tuhan bekerja? Tentu tidak. Iman tanpa tindakan adalah mati. Usaha tanpa iman adalah kosong. Tuhan tidak memanggil kita untuk hanya percaya, tetapi percaya yang terlihat dalam kehidupan kita, dalam tindakan iman kita. Mungkin hari ini kamu sedang menunda ketaatan, menunda perubahan, menunda langkah iman. Dan kamu berkata, nanti saja, Tuhan pasti bekerja. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, iman bukan alasan untuk diam, iman adalah alasan untuk melangkah. Kalau kamu mau mulai hidup dalam iman yang benar, tulis di kolom komentar, aku mau percaya dan melangkah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu. Shalom.